Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yana, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ini di SD Sindang Sari 6 ya. Betul sekali. Alhamdulillah kita masuk ke pendampingan kelima nih ya sekarang. Ini nggak terasa waktu itu ya. Ternyata udah pendampingan 5, bentar lagi loka. Betul Bu. Udah loka, selesai dapat sertifikat. Amin amin amin. Nah, ini calon guru penggerak angkatan 7 pendampingan kelima kali ini. Fokusnya Bu ya, hari ini kita akan refleksi aksi nyata 3.1. Kemudian refleksi terkait dengan pengambilan keputusan kayak gitu ya, dilema etika dan sebagainya. Kemudian sumber daya sekolah, aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian juga tentang komunitas praktisi dan juga bagaimana kita membuat sebuah program yang ada di sekolah ya Bu ya. Gimana Bu, selama 1 bulan terakhir ini proses yang terjadi selama Ibu menjadi CGP angkatan 7? Bu ya, kita mulai dari komunitas praktisi Bu ya. Di sini komunitas praktisi yang sudah berjalan selama saya menjadi CGP, yaitu tentang bagaimana kita bisa masuk ke dalam area PMM Bu ya, pengembangan PMM, karena sekarang lagi hit-hitnya Bu ya PMM itu. Jadi kita semua guru itu diarahkan untuk mengerti bagaimana sih caranya mengoptimalkan yang namanya platform Merdeka Mengajar Bu ya, seperti itu. Lalu kita itu di sini berkumpul untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam mengajar Bu ya, seperti itu. Jadi Bu Yana itu kaitannya dengan PMM Iya, Bu. yang melibatkan kolaborasi guru-guru. Betul gitu sekali ya. Bu. Dan ini kaitannya dengan komunitas praktisi tentunya. Iya betul. Luar biasa ya Bu Yana. Ya, Ternyata ada progres selama menjadi CGP ini dan bisa terus berkelanjutan gitu ya. Betul sekali Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, ini terkait dengan refleksi modul 3.1 ya. Ini proses identifikasi yang Bu Yana lakukan untuk aset sekolah itu seperti apa Bu? Untuk aset sekolah, saya itu mengadakan kemarin diskusi Bu ya, pada tanggal 15, 16, dan 17. Pada tanggal 15-nya saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang aset yang ada di sekolah ya, yang harus kita manfaatkan dan menjadi kekuatan sekolah tersebut. Dimulai dari satu itu ada aset modal manusia Bu ya. Di sini ketika saya berdiskusi dengan kepala sekolah tentang modal manusia yang ada di SDN Sindang Sari 6, kekuatannya itu di SDN Sindang Sari 6 guru-gurunya sudah ada 4 yang sudah sertifikasi Bu ya, artinya sudah dikatakan guru profesional Bu ya. Lalu di sini juga ada PNS-nya yaitu kepala sekolah, dan juga ada P3K-nya Bu ya, dan separuhnya itu ada guru honorer Bu ya. Tetapi kami itu sebagai modal dari manusia yang ada di sekolah, kami saling berkolaborasi untuk menunjukkan kekuatan kami di SDN Sindang Sari 6. Begitupun murid-murid kami Bu, murid kami juga sebagai modal manusia Bu ya. Di sini kemarin saja sudah ada yang juara harapan MIPA Bu ya, seperti itu. Juara harapan Iya, MIPA. juara harapan MIPA Bu, anak tersebut di tingkat kecamatan Bu ya. Ada di kelas 5. Namanya itu adalah Sri Nurhayati, seperti itu. Lalu di sini juga modal manusianya selain guru, murid, juga orang tua Bu. Orang tua di sini selalu mendukung program-program yang diberikan atau yang disosialisasikan kepada orang tua tentang program-program sekolah. Jadi mereka mendukung sekali seperti itu. Jadi dukungan dari orang tua. Iya, gitu dukungan ya. dari orang tua, dari murid juga alhamdulillah. Jadi itu adalah kekuatan atau aset sekolah, sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia. Gitu. Iya. Itu dari 7 aset baru sumber daya manusia yang diidentifikasi. Sumber daya manusia. Kalau sumber daya sosialnya kami itu Bu, jadi ketika ada rapat-rapat sosialisasi dengan orang tua, kami itu selalu mengambil sebuah tindakan untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua, seperti itu.
Jadi kita itu selalu mengadakan rapat Bu, ketika akan pembagian rapot, mengadakan rapat dengan orang tua. Jadi sosial kita kepada masyarakat juga alhamdulillah baik, sehingga murid-murid banyak yang daftar ke SDN Sindang Sari 6 seperti itu. Jadi memungkinkan untuk ada aset yang baru ya, masukan betul. untuk input siswa gitu ya ke Iya, Sindang betul Sari sekali, Bu. 6 ini. Baik Bu, itu terkait dengan identifikasi, apa yang Ibu rasakan kendala atau tantangannya dan bagaimana menghadapinya Bu? Ya, kendalanya seperti ini Bu ya, karena dalam modal ini Bu ya, dalam modal fisik SDN Sindang Sari 6 itu bukan bersaing ya, namanya bersatu dengan SD lainnya Bu, namanya komplek Bu ya. Jadi ada kompetisi. Iya Bu, ada kompetisi di sana. Kita itu harus menunjukkan beberapa kekuatan kita agar mereka tidak memandang kekurangan kita, tetapi kekuatannya ya. Itu. Baik. Kemudian perasaan Bu Yana sendiri gimana setelah mengidentifikasi sumber daya sekolah? Alhamdulillah Bu, setelah mengidentifikasi kita itu merasa ada yang merasa senang Bu ya, ketika identifikasi itu mereka jadi bisa mengungkapkan apa saja sih kekuatan kita itu di sekolah, dan kekuatan itu bisa kita kembangkan untuk memajukan sekolah kita gitu. Jadi dalam pengembangan sekolah untuk memajukan sekolah. Iya betul sekali. Karena Bu, contohnya di sini kan lapangannya sedikit Bu ya, kecil ya. Kita itu karena dekat dengan desa bisa memanfaatkan nantinya kita berkomunikasi dengan kepala desa untuk meminjam yang namanya aula untuk tempat olahraga Bu ya. Luar biasa ya. Nah, dari identifikasi aset ini apa pertimbangannya untuk identifikasi tersebut? Pertimbangannya untuk mengidentifikasi ini adalah saya mempertimbangkan dari tadi ketika kita sekolahnya itu anggaplah komplek Bu ya, kita harus mempertimbangkan bagaimana kita memunculkan agar kita bisa menjadi lebih baik di mata masyarakat gitu, mempertimbangkan kualitas dari pendidik-pendidik kita yang ada di sekolah. Jadi cenderung kualitasnya. Iya, kualitasnya harus dipertimbangkan. Jadi kita ingin misalkan murid kita lebih banyak ke sekolah SD Sindang Sari 6 walaupun komplek, kita harus tunjukkan performa kita, penampilan kita yang terbaik. Dari apa tuh kualitasnya? Dari sumber daya manusianya Bu. Sumber daya jadi gurunya ya, gitu ya, muridnya ya, baik Ibu. Nah, ada nggak menurut Bu Yana hal lain yang si sumber daya ini itu ternyata belum di rasa terjangkau oleh SD ini gitu, atau sebenarnya ini aset atau sumber daya tapi belum teridentifikasi sama Bu Yana? Di sini itu tentang kesenian Bu. Nah, jadi di sini yang belum teridentifikasi oleh kami sebagai kekuatan yaitu kan di budaya Sunda itu ada yang namanya budaya silat Bu ya, kebudayaan silat. Nah, di sini kita harus bisa memanfaatkan, ada di sini satu anak Bu ya. Dia itu bagus di dalam performan atau penampilan silatnya, pernah ditampilkan. Nah, kita bagaimana mensiasati agar performan dari anak itu menjadi kekuatan untuk kita, misalkan kita bisa menampilkannya dalam pagelaran ketika kenaikan kelas Bu ya, seperti itu. Jadi kekuatan itu yang jadi kekuatan anak yang ada di lingkungan masyarakat bisa jadikan kekuatan di sekolah kita gitu. Dalam kesenian. Deteksi itu masih sumber daya manusia juga, sumber daya manusia yang ada di muridnya dengan sumber daya sosial juga. Nyambung juga Bu. Iya. Budaya juga budaya masuk ya. Budaya masuk, sosial masuk. Betul. Jadi pencak silat kan budaya. Iya, betul. Jadi adalah aset yang belum tergali itu. Iya, belum tergali. Nah, berdasarkan hasil pemetaan itu Bu ya, kita refleksikan ke pengambilan keputusan Bu ya. Nah, Bu Yana kan udah mengidentifikasi semua aset-aset yang ada di sekolah. Iya. Lalu bagaimana Bu Yana pemetaan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan Bu Yana?
agar mempengaruhi ke pengambilan keputusan, kita kan harus tahu bahwa pengambilan keputusan itu ada paradigmanya Bu ya, ya. Lalu ada prinsipnya, ada juga langkah-langkah yang harus kita ambil. Nah, di sana tentunya kita sebelum mengambil sebuah keputusan kita harus mensosialisasikan dulu, berbicara dulu dengan pihak sekolah. Jadi ada sosialisasi gitu ya. Tidak mungkin kita mengambil keputusan sendiri, kita harus mengambil keputusan dengan berkolaborasi dengan orang lain. Tidak bisa memutuskan sendiri, harus enak untuk semuanya gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan ini ada nggak yang harus dikembangkan lagi atau dievaluasi gitu? Untuk pengambilan keputusan ini yang harus dikembangkan yaitu di dalam sebagai contoh Bu ya, saya mempunyai ketika saya menuliskan aksi nyata atau mengimplementasikan aksi nyata, itu saya mempunyai kendala di dalam pengambilan keputusan saat mengetahui Bu ya, anak didik saya itu belum bisa membaca Bu ya di kelas 6. Ketika kenapa belum bisa membaca, di sana mereka itu anak tersebut ya belum bisa membaca karena kita kan selama 2 tahun Covid Bu ya. Nah, setelah Covid itu anak tersebut otomatis dalam membacanya tidak diperhatikan oleh guru maupun oleh orang tuanya, karena apalagi dia itu tidak mempunyai HP Bu, jadi susah berkomunikasi. Nah, di sana saya mengambil keputusan bahwa tetap anak itu berada di kelas 6 dan saya juga ingin mengembangkan kompetensinya dengan meluangkan waktu bagi anak tersebut. Seperti itu. Jadi ada waktu khusus ya, buat anak betul gitu ya sekali, untuk istilahnya ini bahan evaluasi ya Bu ya untuk pengambilan keputusan itu seperti itu. Nah Bu, kalau kita lihat pengambilan keputusan yang Ibu lakukan nih, apa sih hal yang mendukung keberhasilan keputusan tersebut? Tentunya yang mendukung adalah sebelum saya mengambil keputusan kan saya berbicara dulu dengan yang lain. Artinya yang mendukung itu ada semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah. Kan saya juga berbicara kepada kepala sekolah, saya mempunyai anak yang seperti ini, bagaimana nih solusinya? Kepala sekolah pun memberikan solusi kepada saya untuk silakan Ibu Yana harus bisa mengembangkan kompetensinya anak tersebut, bagaimana caranya. Begitu juga dengan guru-guru saya berkomunikasi itu Bu. Akhirnya saya mengambil keputusan seperti itu, anak itu saya kembangkan membacanya ketika saya tidak ada jam pelajaran gitu. Jadi saya memanggil dia ke kantor untuk belajar membaca. Jadi belajar membaca terpisah dari rekan-rekan ya gitu ya? Iya, ketika misalkan mereka mau menjelang istirahat, saya panggil anak tersebut. Tidak lama sih Bu, jadi kan pembelajaran itu artinya ketika anak ingin belajar membaca, kita jangan terlalu lama-lama untuk mengajarkan anak membaca. Cukup dengan 20 menit saja, itu sudah memberikan kesan untuk mereka. Nah itu saat pengambilan keputusan seperti itu kan masuk ke dilema etika ya Bu ya. Betul. Nah itu terjadi kejadiannya itu saat Ibu sedang jadi calon guru penggerak. Iya betul sekali Bu. Ada hal lain ya, contoh-contoh kasus seperti dilema etika ini Ibu temukan sebelum Ibu jadi CGP atau mungkin sesudah gitu saat ini ya? Kalau sebelumnya ada Bu, saya itu ini Bu mempunyai saya kan setiap tahun itu selalu menanyakan di semester kedua anak-anak itu mau melanjutkan tidak ke SMP, siapa yang mau melanjutkan, di mana SMP-nya, saya identifikasi dulu. Ternyata Bu waktu tahun lalu itu ada 33 murid ya, satu orang saja itu tidak mau melanjutkan ke SMP Bu. Dia itu ketika siapa yang mau melanjutkan ke SMP, semuanya mengangkat tangan, ternyata dia tidak. Saya lalu bertanya kepada anak tersebut, kenapa tidak mau melanjutkan ke SMP? Kata orang tua saya harus ke pesantren saja, gitu. Jadi padahal tapi saya kan ada MI-nya, madrasah justru Sanawiyah. Ya Bu, setelah saya menanyakan
apakah hanya pesantren saja, tidak sambil sekolah? Iya, hanya pesantren saja. Seperti itu. Jadi nggak mau ke sanawiyah juga gitu Iya, ya, nggak anaknya. mau dia itu. Iya. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya memanggil orang tuanya, gitu ya. Ternyata yang datang itu orang tua, bukan ayahnya, ibunya yang datang. Anak itu sebetulnya tuh pintar. Ya namanya Adli Handika, Bu, laki-laki, Bu ya. Sekarang sudah kelas 1 SMP. Di SMP Ibun kalau sekarang. Nah, dia itu tadinya tidak mau sekolah karena ayahnya tuh harus ke pesantren. Iya, iya. Pesantren saja, tidak dengan sekolah. Ternyata ibunya itu menginginkan anaknya sekolah ke SMP. Iya, gitu ya ternyata. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, ayahnya, ibunya itu ke saya, ibu tolong daftarkan dulu anak saya ke SMP. Ternyata keterima, Bu, anak Ke Ibun. Iya, ke Ibun itu, 1. iya. Alhamdulillah dengan jalur prestasi. Saya juga ya. Nah, ketika itu orang tua yang ayahnya itu menimbang rasa lagi. Akhirnya anak saya kemauannya begitu, tekadnya kuat ya, ingin masuk ke SMP. Akhirnya alhamdulillah dia bisa masuk ke SMP dan ayahnya pun tidak memaksakan kehendaknya. Bagus ya itu. Jadi pengambilan keputusan yang Bu Yana lakukan ternyata berdampak juga Iya, ya betul kepada sekali, Bu. siswanya. Itu kan masa depan anak Ya, ya. iya, Bu. Ya, Kita tidak mungkin kan memaksakan anak maunya melanjutkan sekolah, dipaksa oleh orang tuanya. Dan akhirnya dilanjutkan. Iya, akhirnya dilanjutkan sekolahnya. Itu sebenarnya tanpa terasa itu jasa seorang guru itu berperan ya Bu ya. Betul sekali, Bu. Saya harus kan waktu itu zamannya harus online kan, Bu ya. Iya, betul. Saya online scan itunya, berkas-berkasnya. Yang mengetahui orang tua perempuannya saja, ya mamahnya gitu. Ayahnya tidak tahu apa-apa itu. Jadi orang tua perempuan, si ibunya, mamahnya inginlah anaknya sekolah, di satu sisi ayahnya tidak mendukung. Akhirnya ketika anak keterima ke negeri, dia baru menyadari, oh anak saya ada kemauan, anak saya juga berprestasi, bisa masuk ke negeri dengan jalur prestasi gitu. Karena memang anaknya berprestasi. Iya, gitu betul ya. sekali. Makanya saya, kok sayang ini kenapa tidak mau dilanjutkan sekolah, padahal anak ini mempunyai prestasi gitu. Ada potensi Iya. gitu ya. Bahkan kan 9 wajar ya, wajib belajar. Iya, 9 betul sekali, Bu. tahun ya. Apalagi laki-laki ini Iya, posisinya, apalagi Bu. laki-laki. Nah, Bu Yana, terkait dengan tadi ya pengambilan keputusan, berarti dilema-dilema etika itu terjadi sebelum atau Ya, sesudah sebelumnya jadi juga. CGP gitu ya. Betul sekali, Bu. Tapi namanya belum tahu dilema Iya, etika tuh. iya. Gitu. Nah, itu kan Bu Yana sudah mengambil keputusan nih. Iya. Ayo daftar aja nih ke Iya. SMP gitu ya, untuk masa depan anak itu. Nah, ternyata menurut Bu Yana keputusan yang diambil oleh pihak ibu sendiri itu Iya. apakah memang udah sesuai dengan modul 3.1 ini enggak? Kalau sesuai dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bu ya, saya rasa sudah sesuai karena itu termasuk kalau paradigmanya jangka pendek melawan jangka panjang, Iya, Bu ya. betul. Lalu kalau prinsipnya itu berbasis hasil akhir, Bu ya. Hasil akhirnya kan dia bisa keterima ke sekolah itu. Iya. Lalu menurut saya juga sudah melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Gitu. Jadi saya tidak istilahnya ngarempak hukum gitu Iya, ya. betul. Artinya saya mengarahkan anak supaya anak ini sayang kalau tidak dilanjutkan gitu. Apalagi didukung oleh mamahnya, walaupun ayahnya tidak mendukung. Iya. Seperti itu. Jadi Ibu Yana secara tidak langsung ya pengambilan keputusan itu sesuai sebenarnya ya Sesuai, dengan Bu. modul Iya. 3.1 Sesuai gitu ya. dengan modul 3.1. Karena memang jangka pendek, jangka panjang. Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan ini, Bu ya, Bu Yana ada nggak yang harus atau perlu dikembangkan atau mungkin dievaluasi lagi? Yang perlu dikembangkan dan dievaluasi, saya kira kalau dievaluasi ada, Bu ya, dinilai. Saya takutnya gini, Bu ya, orang lain berkata itu benar keputusan saya, tetapi tetap saya pun harus menimbang merasa. Jangan merasa keputusan saya yang paling benar, tapi kita harus berbicara dengan yang lain. Itu saya evaluasi. Jadi ada umpan balik ya, dari gitu. orang lain. Kemudian komunikasi Iya, juga. komunikasi juga tidak bisa memutuskan
secara memutuskan sepihak. sepihak Ya, gitu. seperti itu. Ya, baik Bu, tentang programnya kita Iya. beralih dulu ke rencana program. Bu Yana di sekolah SD ini ya, SD Sindangsari 6 Iya. nih, sudahkah Bu Yana membuat program untuk sekolahnya? Ya, programnya itu Bu, saya itu namanya program berkas Bu. Berkas yang bagusnya apa tuh berkas? Berkas itu berkurangnya sampah sekolah. Jadi saya kenapa ingin menunjukkan program berkas itu, tujuannya adalah untuk satu, supaya lingkungan kita bersih Bu. Yang kedua, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Artinya Bu, di program berkas ini saya melibatkan murid. Murid itu saya tanya terlebih dahulu. Sebentar, tadi menumbuh Mengembangkan kepemimpinan murid. murid. Ya. Jadi saya ingin menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan cara program berkas ini. Program berkas ini termasuknya kan kurikuler. Jadi penguatan, pembiasaan. Jadi anak itu bukan kita yang menyediakan Bu. Jadi kita berkomunikasi dulu dengan anak-anak. Bagaimana sih supaya lingkungan sekolah kita itu bersih, apa yang harus kita lakukan. Ternyata ada ide dan gagasan dari anak untuk membawa tong sampah dari rumah dari bekas ember cat. Jadi mereka itu akan mengubah ember cat itu menjadi tong sampah dan memilah sampah sesuai jenisnya. Nah itu bentuk programnya itu ke siswa tentunya ya? Iya, ke siswa, kita melibatkan siswa. Bagaimana nih bentuk programnya? Apakah memang rutin atau bagaimana tuh? Kalau kok kurikuler artinya itu tidak rutin ya, karena itu pembiasaan, jadi tidak rutin. Artinya kita membiasakan anak supaya menjadi pemimpin. Ketika melihat sampah, dia langsung menyimpan sampah itu di mana. Dengan cara kita mensosialisasikan dulu. Ini misalkan ada 3 jenis tong sampah. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Sampahnya gitu. Nah, untuk program berkas ya. Iya. Ya. Tadi berkas itu apa? Berkurangnya sampah sekolah. Iya. Kemudian ya keren juga tuh berkas. Berkurangnya sampah sekolah. Nah untuk menunjang keberhasilan berkas ini program yang keren, yang luar biasa nih, apa nih dukungannya? Dukungannya tentunya satu dari kepala sekolah, dari guru-guru untuk mendukung dan juga membiasakan memilah-milih sampah. Dan tentunya juga saya itu perlu dukungan dari warga sekitar, terutama dari pedagang. Sekitar iya ini betul ya. sekali Bu, dari pedagang. Jadi pedagang juga saya ingin ada kegiatan atau sosialisasi yang didukung oleh kepala sekolah, mensosialisasikan agar program berkas ini bisa berhasil. Tapi belum atau kapan diagendakan? Nah, diagendakannya insya Allah sebelum libur. Sebelum libur Juni berarti ya? Ya, Juni. Sebelum Juni sudah ada sosialisasi dengan pedagang. Tapi kalau libur pedagang kan tetap ada gitu ya? Apa ikut libur? Ikut libur Bu. Jadi pedagang di sini. Pedagang ikut libur kalau siswa libur. Iya, betul sekali Bu. Jadi sebelum libur kita itu mensosialisasikan dulu kepada pedagang-pedagang untuk bisa menjalankan program kita. Itu dukungannya keren juga ya. Kita melibatkan Ibu nanti melibatkan pedagang, betul sekali, Bu. melibatkan jelas kalau kepala sekolah ya dukungannya. Nah, tantangannya apa nih? Tantangannya mungkin ini Bu ya. Setiap orang kan berbeda Bu. Setiap orang berbeda pemikiran. Kadang ketika kita bermusyawarah, tantangannya saya itu takut ada yang untuk apa? Ya, untuk apa sih program ini? Apa gunanya? Nah, di sana kita harus bisa menjelaskan dengan baik agar program ini lancar. Berarti, tapi Ibu bisa nggak menghadapi tantangan itu tuh langkah yang Ibu lakukan apa nih yang sudah ada? Kalau langkah yang saya lakukan lebih baik dari kalau menemui orang yang seperti itu yang menyanggah gitu, kita berbicaranya secara berdua saja. Gitu. Jadi ada pendekatan ya, gitu pendekatan, ya, komunikasi dua arah gitu. Karena memang yang menyanggah atau tidak setuju tidak semua orang dalam satu beberapa komunitas yang ada.
Nah, bicara masalah komunitas Bu ya nih. Iya. Di SD Sinang Sari 6 ini Ibu sudah membuat komunitas praktisi tentunya. Iya, komunitas praktisi yang tadi kita itu ingin punya tujuan yang sama tentang perubahan yang ada di sekolah, makanya kita menggunakan PMM Bu ya. Jadi masuknya merintis Yang ya Bu ya. merintis, masih merintis. Tapi ada nggak apa nih perubahan yang menyenangkan dari merintis komunitas praktisi? Perubahan yang menyenangkan artinya guru-guru mau terbuka Bu ya. Mau tahu tentang apa yang baru nih dalam PMM itu gitu. Tidak harus kita itu ini harus seperti ini, harus seperti itu, kan tidak bisa. Jadi ketika dia kan ada di PMM itu ada di HP masing-masing Iya, ya. betul. Jadi mereka bisa oh di PMM itu ada ini, ada aksi nyata yang harus dibuat, ada perangkat pengajaran gitu. Itu Jadi kan memudahkan ya, karena itu. memang guru di PMM saat itu ya saat ini nih ya, Ya. memang lagi butuhnya aksi nyata Ya, gitu betul untuk dikembangkan di PMM itu ya. betul. Itu di komunitas praktisi sudah ada kegiatan untuk PMM. Namun ada nggak rencana lain atau rencana komunitas praktisi selanjutnya? Rencananya gini Bu, kita rencananya ingin membuat soal kisi-kisi soal itu sekolah yang buat Bu. Selama ini dari gugus ya dari subrayonnya iya, gitu ya. sedangkan kan kita walaupun sama di daerah yang sama, tetapi apa yang kita ajarkan ke anak itu terkadang berbeda sesuai anaknya gitu Bu, tidak bisa diseragamkan kita itu. Artinya kita ingin membuat yang namanya soal itu dibuat oleh sekolah itu sendiri. Kenapa harus dibuat oleh sekolah itu sendiri? Untuk mengembangkan kompetensi guru. Dan guru juga ngerti ya. Iya. Ini udah dijelasin. Ini iya, materi ini udah, materi ini belum gitu ya. Betul sekali Bu. Jadi kan kalau dari orang lain materi misalkan kita tidak 100% mungkin ya tuntas. Adalah beberapa yang belum tuntas karena mungkin ada libur, kan kita tidak tahu Bu ya. Artinya kita menyesuaikan dengan sekolah kita sendiri. Dan ketuntasan siswa juga ya. Betul sekali. Berbeda ya dengan sekolah lain. Betul sekali. Dan kearifan lokal masuk ya, kalau guru SD di sini membuat soal sendiri. Betul sekali. Jadi kita memanfaatkan, mengembangkan guru yang apalagi guru di sini sudah ada 4 yang sudah punya sertifikat pendidik Bu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk rencana tadi itu luar biasa ya, membuat soal guru sendiri, guru di SD sini sendiri. Tapi dukungan apa supaya itu terrealisasi? Dukungannya jelas dari kepala sekolah dan juga dari juga kita meminta dukungan dari satuan kerja Bu ya, Satker sekarang itu. Nah, saya tadi ingin lihat ya, coba di HP Ibu ya. Iya. Rekaman praobservasi dengan rekaman rekaman observasinya gitu ya. Nanti saya lihat di rekaman itu, lalu di situ ingin tahu seperti apa percakapan Ibu selama saat praobservasi itu. Nanti juga kita akan coba buka dengan rekan Ibu yang Ibu observasi. Siapa Bu namanya? Namanya Ibu Yeni. Ibu Yeni, kita akan ngobrol nanti dengan Ibu Yeni. Silakan laksanakan pasca observasinya ya Bu ya. Nah, sebelum ke pasca observasi, materi yang sudah Ibu pelajari, materi selama Ibu jadi calon guru penggerak angkatan 7 nih ya. Materi yang dikuasai betul, atau kira-kira materi apa tuh? Materi yang dikuasai betul itu tentang budaya positif. Dan tentunya udah dipraktekkan ya Bu ya. Alhamdulillah. Budaya positif. Ya, budaya positif. Budaya positif itu kan kita membiasakan kepada anak untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya, yang 6 dimensi itu. Sebagai salah satu contoh, saya sudah ada program misalkan setiap hari Jumat anak-anak itu melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha juga melaksanakan ada mengaji setiap hari Jumat. Jadi kita itu mengaji surat-surat pendek ya.
itu untuk membantu siswa yang misalkan belum ada yang hafal, bisa terbantu dengan setiap hari Jumat dia mendengarkan teman yang sudah bisa membaca surat-surat pendek. Nah, selain itu juga Bu, budaya positif yang sudah saya namanya terapkan kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan apapun, saya tidak mengambil tindakan yang menyakiti anak. Iya. Lebih kepada kita menggunakan restitusi. Karena memang hukuman atau apa itu kekerasan juga ya. Kekerasan karena kekerasan Perba, itu ada verbal ya ada betul, kekerasan, ada verbal ya Bu ya, secara kata-kata itu sangat tidak boleh ya. Artinya tidak boleh. Ketika saya saja Bu ya, contoh ketika oleh guru saya misalkan dikatakan kamu bodoh, kamu apa, itu sangat terngiang sekali Bu. Artinya apapun yang dikatakan guru itu harus yang baik, yang mengarahkan, menuntun dan itu terngiangnya seumur hidup kali ya, Bu. terngiang seumur hidup Bu. Artinya misalkan kamu malas, kamu apa, itu kan tidak boleh. Artinya kita harus dengan cara restitusi. Jangan membuat sebuah apa ya namanya, kita udah aja menyelesaikan masalahnya dengan cara sini dihukum saja, tidak bisa kalau seperti itu. Jadi dari sekian banyak ya 3 modul ini ya, modul 1, modul 2, modul 3, itu ternyata budaya positif lebih terkuasai. Ya, budaya positif, lalu pembelajaran berdiferensiasi juga. Namun dari 3 modul tadi yang kita pelajari nih dan hampir tamat gitu ya, 3 modul itu materi mana yang masih membingungkan Bu Yan? Materi yang masih membingungkan itu materi tentang satu Bu, coaching yang barusan kita coaching. Iya. Jadi coaching itu kenapa nih sampai bisa membingungkan Bu Yan? Membingungkan itu karena kita dalam pemilihan pertanyaan yang berbobot takut salah Bu, seperti ya. itu. Pertanyaan yang efektifnya ya gitu. Efektifnya gimana supaya dapat menggali potensi teman kita atau coach kita. Kadang menggurui akhirnya ya. Iya, betul sekali Bu. Kadang ini melebel nggak ya kalau seperti ini gitu. Masih ada perasaan takutnya tersinggung atau gimana gitu. Tapi dari materi yang membingungkan itu ya, materi coaching, bagaimana nih langkah Bu Yana untuk supaya tidak bingung gitu? Ya, supaya tidak bingung, artinya kita harus lebih banyak lagi merefleksi diri Bu ya. Artinya merefleksi diri itu kita bertanya, kita mengkoreksi diri kita lewat teman kita. Kita ketika berbicara gimana nih? Apa ada yang salah? Apa di sebelah mana yang salahnya? Kita adakan refleksi diri dan juga koreksi dari orang lain gitu. Oke, luar biasa nih. Saya ini juga ya jempol yang 4 yang saya keluarin. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ini ada progres ya Bu Yana setelah menjadi calon guru penggerak angkatan 7 dan nanti calonnya hilang jadi guru penggerak. Nah inilah di SD Sindang Sari 6 ada guru penggerak namanya Bu Yana ya. Nah ini luar biasa yang berkaitan dengan program, kemudian materi-materi dan seabrek nih selama pendidikan guru penggerak ternyata Bu Yana bisa gitu ya. Nah tapi Bu saya hanya mengingatkan kalau survei yang akan Ibu lakukan itu saya mengingatkan Bu ya. Jadi survei yang Ibu lakukan nanti ke istilahnya orang tua, ke komite, ke guru, juga ke kepala sekolah. Ibu ya saya mengingatkan aja nanti ada survei terkait dengan program yang Ibu laksanakan nanti gitu ya. Harus Bu, harus ada survei, artinya kita mengetahui dulu mau itu berupa angket Bu ya, surveinya. Kita mengetahui apakah program kita itu akan terdukung oleh mereka atau bagaimana gitu. Jadi survei ini isinya ya terkait dengan dukungan program gitu ya, program berkas tadi ya, berkurangnya sampah sekolah, mantap gitu ya. Kemudian jadwal pemetaan, Ibu jangan lupa ya jadwal pemetaan aset sekolah itu sumber dayanya kapan gitu dijadwalkan. Kemudian mengundang aktor, nah aktor ini bisa kepala sekolah kan tadi ya, bisa orang tua, bisa komite juga kita undang misalnya itu.
atau 5 siswa 5 guru kayak kemarin gitu ya. Oh iya. 5 siswa 5 guru, nah kita undang, ada notulennya, ada foto kegiatannya gitu ya, ada hasil pemetaannya jelas ya, dan nanti ini juga mendukung kita di loka yang akan kita laksanakan di pameran juga. Jadi ada loka 5 yang kita tuh, loka 6 sampai loka pameran 7. iya. Jadi Jadi setelah loka 7 sebenarnya tidak ada kegiatan lagi. Itu pendampingan kelima hari ini. Cukup segitu aja Bu ya. Terima kasih Bu Yana sudah mau berbagi cerita praktek baiknya di SD Sindang Sari ini. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.